Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafinatur Rotpakiah dengan NIM 14014201003 dengan nomor presensi 11 dari Rombel C, Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Kali ini kita akan belajar mengenai pengelolaan kelas dalam pembelajaran kelas tangkap yang meliputi penataan ruang kelas, zona, dan pajangan. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Sri Sulistyorini Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Penataan ruang kelas dalam pembelajaran kelas tangkap. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penataan ruang kelas ini. Yang pertama, daerah pajangan. Hasil karya murid sebaiknya dipajang di tempat yang telah ditentukan guru. Lalu yang kedua, kemudahan bergerak. Ruang kelas sebaiknya dapat memberikan keleluasaan bagi guru dan murid dalam bergerak, sehingga tidak menimbulkan gangguan yang berarti. Lalu yang ketiga, sinar atau cahaya. Sinar atau cahaya akan lebih baik datang dari samping murid. Lalu yang keempat, panas dan ventilasi. Bila ada tempat yang kurang kena panas dan lembab, misalnya di sudut, berilah perhatian khusus, yaitu dengan menyuruh murid membersihkan atau jangan menaruh barang apapun di sudut itu. Lalu yang kelima, papan tulis. Penggunaan dua papan tulis dalam PKR akan lebih baik. Papan tulis yang bisa dipindah-pindah juga akan sangat berguna. Jangan memasang papan tulis di ketinggian yang tidak dijangkau oleh murid, dan letakkan papan tulis di tempat yang biasanya tidak silau, sehingga tidak mengganggu murid dalam melihat tulisan-tulisan di papan tulis. Yang keenam, bangku dan kursi. Gunakan bangku dan kursi dengan ukuran yang sesuai dengan murid. Lalu yang ketujuh, meja guru. Meja guru diletakkan di tempat yang memungkinkan guru dapat memandang seluruh murid saat guru duduk. Lalu yang kedelapan, sudut aktivitas. Pikirkan tempat sudut aktivitas sehingga murid dapat bekerja atau belajar di sudut itu tanpa mengganggu murid lainnya. Bila perlu, buatlah penyekat dari bahan yang sederhana, misalnya disekat dengan kayu, bambu, daun nipah, ataupun sagu. Pengaturan denah kelas dalam pembelajaran kelas tangkap. Gambar ini menunjukkan denah kelas yang umum dijumpai. Namun, denah ini kurang sesuai untuk pembelajaran kelas tangkap. Hal ini dikarenakan yang pertama, tidak luwes jika guru ingin beralih dari bentuk kegiatan klasikal menjadi kegiatan kelompok kecil. Yang kedua, sulit untuk melakukan beberapa bentuk kegiatan belajar yang bervariasi dalam waktu yang bersamaan. Dan yang ketiga, membatasi gerak guru untuk melakukan supervisi dan memberi umpan balik secara individual. Nah, berikut ini terdapat beberapa contoh denah kelas yang lebih sederhana dan sesuai dengan keperluan kelas dan murid PKR. Denah gambar 2 dan 3 memiliki beberapa keuntungan, antara lain yang pertama, semua sumber belajar ada di ruangan. Guru harus mengatur penggunaannya secara bergilir. Pengaturan ini dengan cara membagi murid dalam bentuk kegiatan belajar yang berbeda. Yang kedua, supervisi mudah dilakukan karena semua murid dan kegiatan belajar berlangsung di dalam satu ruang. Guru dapat menentukan bentuk bantuan atau umpan balik yang diperlukan oleh siswa atau kelompok. Dan yang ketiga, kegiatan belajar lebih bervariasi sehingga membuka peluang untuk menghasilkan iklim kelas yang positif. Selanjutnya, gambar 4 yang merupakan denah kelas yang termasuk ke dalam denah kelas yang tradisional. Denah ini, guru akan lebih mudah mengajar seluruh kelas pada saat yang sama, atau mengajar dua kelompok kelas yang terpisah. Semua murid menghadapi papan tulis, tetapi mereka dibagi ke dalam dua kelompok menurut kelas. Lalu gambar 5 yang merupakan denah kelas dua kelompok yang saling membelakangi. Di tengah-tengah kelas harus cukup ruangan untuk melakukan kegiatan bagi para murid. Sebagai guru PKR harus bergerak secara kontinu dari kelompok satu ke kelompok lainnya.
Selanjutnya, gambar 6 yang merupakan ruang denah kelas yang tampak lebih informal. Bangku-bangku tidak diatur secara berjejer. Di sini, guru menciptakan peluang bagi murid untuk melakukan interaksi sosial. Mereka duduk dalam kelompok kecil dan saling berhadapan. Peran guru adalah mendorong mereka untuk berdiskusi dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas sekolah. Ruang kelas dibagi 3 denah. Kelas 1 mempunyai tempat tersendiri, papan tulis dekat mereka, meja guru pun dekat dengan murid kelas pertama. Hal ini dimaksudkan karena murid kelas 1 dianggap lebih banyak memerlukan bantuan dan pengawasan dari guru. Gambar ketujuh yang merupakan denah ruang kelas yang membuktikan bahwa guru percaya bahwa murid yang lebih tua dapat membantu murid yang lebih muda. Murid yang membantu disebut dengan tutor. Dalam contoh gambar tersebut, murid kelas 2 selain duduk dekat dengan kelas 2 lainnya, mereka juga duduk dekat dengan murid kelas 5. Seorang murid kelas 2 dapat berpaling ke arah murid kelas 5 bila memerlukan bantuan. Berikutnya terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan denah kelas yang digunakan oleh guru PKR. Yang pertama, bentuk kegiatan belajar apakah yang pada umumnya berlangsung di kelas. Yang kedua, BKB apakah yang ingin guru lakukan sekarang. Yang ketiga, apakah guru akan melangsungkan kegiatan belajar dalam bentuk proyek kelompok. Yang keempat, apakah akan ada murid yang menjadi tutor kakak ataupun tutor sejawat. Yang kelima, apakah guru akan menghadapi murid secara individu atau kelompok kecil atau kedua-duanya. Dan yang keenam, apakah guru menginginkan agar murid mampu belajar mandiri dengan sedikit saja campur tangan dari guru. Selanjutnya, pengaturan pajangan kelas dalam pembelajaran kelas rangkap. Untuk menjadikan ruang kelas yang menarik dan membuat murid betah di kelas, salah satunya adalah memasang pajangan. Pajangan dapat berbentuk gambar, grafik, hasil karya murid yang mengandung pesan kependidikan. Kelas yang tanpa pajangan tampak kosong dan menimbulkan suasana yang seram dan menyedihkan. Tetapi kelas yang penuh dengan pajangan dekorasi belum tentu mengandung kualitas pesan pendidikan. Guru juga dapat menggunakan papan sebagai tempat untuk menempelkan pajangan, baik yang dibuat oleh murid ataupun oleh guru sendiri. Papan pajangan ini hendaknya berfungsi sebagai alat pengajaran, yaitu yang pertama untuk memberikan informasi, yang kedua memamerkan karya murid, yang ketiga menampilkan soal atau teka-teki, dan yang keempat mendorong murid untuk bekerja sama. Nah, sekian materi mengenai pengelolaan kelas dalam pembelajaran kelas rangkap yang meliputi penataan ruang kelas, denah, dan pajangan. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.